Shalom, selamat malam Pak Yang. Apa kabar? Selamat malam juga Pak Jupiter, puji Tuhan baik. Iya, tadi pagi ada WA, katanya ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, kalau boleh tahu ini mau menyampaikan masalah apa ya? Iya betul sekali Bapak, saya ada WA Bapak itu karena saya memiliki sedikit kendala dalam pembelajaran saya di kelas, khususnya pada kelas 4. Ya, kalau boleh tahu kendala apa yang Bapak hadapi di pembelajaran yang Bapak ampu sekarang? Begini Bapak, saya memiliki kendala itu pada mata pelajaran matematika, khususnya materi operasi hitung perkalian. Begini Bapak, di kelas 4, siswa saya itu ada 28. Cuman hasil belajar mereka itu sebagian besar rendah. Jadi 28 orang itu hanya 10 orang saja yang mencapai KKM Bapak. Jadi saya bingung sekali bagaimana saya harus mengatasi mereka supaya mereka itu bisa sebagian besar itu mencapai KKM atau semuanya bisa tuntas mencapai KKM gitu Bapak. Makanya saya pengen berbagi, bercerita kepada Bapak supaya Bapak bisa membantu saya mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bapak. Oh, jadi begitu. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, masalahnya adalah bahwa siswa yang Bapak ajar ini masih ada beberapa, bahkan lebih banyak yang masih belum tuntas di KKM, begitu Bapak ya? Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira menurut Bapak apa yang membuat mereka sebagian besar ini tidak bisa mencapai nilai KKM, Pak? Kira-kira kenapa ya? Uh, dari pengamatan saya dan dari kesadaran diri saya sendiri, mungkin saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu masih konvensional. Model pembelajaran yang saya lakukan itu masih berpusat pada guru atau yang dikatakan dengan teacher center. Saya kurang mengajak anak-anak untuk aktif berpartisipasi langsung dalam pembelajaran yang saya lakukan sehingga anak-anak itu kurang aktif atau kurang motivasi dalam belajar khususnya di operasi hitung perkalian ini. Oh, jadi salah satunya karena menurut Bapak, dari yang Bapak sampaikan tadi, permasalahannya adalah bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan masih cenderung teacher center, begitu Bapak ya? Kalau saya boleh tanya lagi, kira-kira selain masalah teacher center atau pembelajaran yang masih konvensional, menurut Bapak ada masalah lain nggak yang membuat nilai mereka masih belum mencapai standar ketuntasan minimal? Mungkin ini Bapak, media pembelajaran atau alat peraga yang saya gunakan juga masih terbatas. Saya kurang kreatif dalam membuat alat peraga yang bisa membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi dalam belajar operasi perkalian. Saya cuma menggunakan batuan saja. Mungkin kalau saya menggunakan papan perkalian begitu kan lebih anak-anak
sekarang kan mungkin kalau menurut saya tuh mereka lebih ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang kalau dilihat itu lebih lebih menarik begitu. Jadi kalau cuma sekedar batu-batuan, lidi-lidian, itu kayak anak-anak malas. Jadi saya rasa mungkin ada itu bermasalah, Bapak. Oh, Saya begitu harus ya. menggunakan alat peraga yang Jadi permasalahannya yang menurut Bapak bukan cuma masalah teacher center, tapi juga penggunaan sarana dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang mungkin perlu Bapak tingkatkan menurut apa yang Bapak sudah sampaikan. Begitu Bapak ya? iya betul sekali, Bang. Nah, dari apa yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran itu jadi lebih efektif, lebih relevan sehingga siswa-siswa dapat nilainya dapat meningkat begitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Begini Bapak, saya rencananya itu tuh ingin mengubah model pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya ingin menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi saya ingin supaya anak-anak itu lebih aktif. Jadi selain saya membuat anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, saya juga ingin mereka membuat media pembelajaran secara langsung dan mereka menghitungnya menggunakan alat peraga tersebut. Jadi saya rencananya tuh mau mengajak anak-anak untuk membuat papan perkalian begitu Bapak, supaya konsep perkalian itu bisa tertanam di mereka. Oh, begitu Bapak ya. Jadi salah satu solusinya menurut Bapak untuk menyelesaikan masalah ini adalah bahwa Bapak harus lebih kreatif, berinovasi mengenai pembelajaran yang lebih menyenangkan buat mereka. Iya, itu sesuatu yang luar biasa juga menurut saya. Jadi di siswa-siswa yang Bapak ajar. Jadi begini Bapak, dari apa sudah mengenali apa yang Bapak dapat lakukan. Kira-kira ada nggak kapan kira-kira Bapak bisa mau melakukan itu, melaksanakan apa yang Bapak pikirkan itu? Gini Bapak, saya rencananya mau melaksanakannya itu di tahun ajaran baru Bapak, karena sekarang itu saya rasa sudah sangat terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena anak-anak sudah pada di ujung pembelajaran kan sudah pada ulangan sekarang ini. Jadi saya rencananya setelah tahun ajaran baru ini, baru saya coba menerapkan model pembelajaran PJBL yang saya ceritakan kepada Bapak. Oh, jadi rencananya semester depan begitu Bapak ya? Iya betul Bapak. Menurut Bapak, kira-kira apakah strategi itu betul-betul bisa dilaksanakan maksimal? Maksudnya begini, berapa jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk melihat itu, dan kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Jangka waktu yang begini Bapak, kalau project dalam khususnya di model pembelajaran project based learning atau PJBL itu tidak bisa dalam satu waktu itu langsung terselesaikan, karena membuat project itu sintak-sintaknya kan ada, langkah-langkah yang harus dilakukan juga ada, dan kalau membuat project itu membutuhkan waktu. Jadi itu saya target
pembelajaran itu dilakukan selama 1 minggu. Jadi kalau saya rasa kalau anak-anak itu terlibat aktif begitu, saya rasa dapat tertanam di anak-anak dan anak-anak bisa lebih mudah menghitung. Kalau mereka sudah mudah menghitung, berarti mereka bisa hasil belajar bisa meningkat. Ya, luar biasa memang Bapak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, ada kurang lebih waktu 1 minggu yang Bapak butuhkan untuk itu, dan dapat dilakukan di semester depan. Kira-kira menurut Bapak, siapa saja sih yang ada di sekolah Bapak itu yang bisa Bapak libatkan untuk bisa mencapai target tersebut, sehingga pembelajaran dapat membuat siswa-siswa mencapai nilai KKM. Kira-kira siapa saja yang bisa Bapak libatkan? Tentunya yang pasti itu yang saya libatkan dalam pembelajaran itu saya dan siswa saya, dan mungkin yang saya libatkan lagi itu orang tua, karena kami membuat proyek papan perkalian ini, karena papan perkalian ini kan butuh bahan-bahan yang harus disiapkan, tapi kan ini bahan-bahan bekas, tapi kalau anak-anak cari sendiri juga agak sedikit susah, walaupun saya bentuk dalam kelompok, tapi kayak macam mencari karton itu kan juga lumayan susah. Jadi mungkin mereka bisa minta bantuan kepada orang tua mereka supaya untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Jadi yang terlibat mungkin orang tua. Oh, jadi selain siswa Bapak mau berencana untuk melibatkan orang tua, begitu Bapak ya? Kalau untuk menilai keberhasilan, apakah perlu orang lain lagi yang Bapak mau libatkan? Saya berharap hasil belajar siswa saya bisa meningkat setelah saya melaksanakan model pembelajaran project based learning. Iya, luar biasa. Jadi dari hasil percakapan kita ini, Bapak sudah bisa menemukan permasalahannya, dan Bapak juga sudah bisa menemukan solusinya. Jadi kapan mau dilaksanakan, nanti saya berharap bahwa suatu saat nanti Bapak bisa menghubungi saya lagi kapan waktunya, untuk saya ingin mendengar cerita bahagia, kabar bahagia tentang apa yang sudah Bapak laksanakan tersebut. Nanti saya berharap Bapak bisa berbagi, berefleksi dengan saya kembali. Iya, ada yang perlu disampaikan lagi Bapak? Amin. Terima kasih Bapak, kayaknya sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah membantu saya. Setidaknya saya bisa merasa lega dan saya akan melaksanakan apa yang kita sudah bicarakan di hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan Bapak untuk dapat kita ngobrol bersama. Nanti lain waktu kita akan ngobrol kembali. Tuhan berkati, selamat malam Pak Yan. Tuhan berkati juga Bapak, terima kasih banyak atas bantuannya.